Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Melemahnya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Beberapa tahun setelah kematian Van Imhoff, 1 November tahun 1750, hampir tidak ada sisa dari perbaikannya, kecuali satu rumah peristirahatan besar dengan lahan luas di perdesaan yang telah dia dirikan di tempat yang sekarang bernama Bogor, dan yang dia beri nama yang agak konvensional, Buitenzorg atau Sanssouci. Dia merencanakan rumah peristirahatan itu sebagai kediaman pejabat gubernur jenderal di perdesaan. Tapi para direktur itu menolak menyetujui kemewahan tanda kutip ini, dan malah memberikan rumah baru itu kepada Van Imhoff pribadi sebagai pemberian gratis. Pada tahun 1811, akhirnya fungsinya diubah menjadi seperti yang dikehendaki Van Imhoff. Dan pada awal abad ke-19, dibangunlah di atas tanah itu Planten Twin yang terkenal itu. Taman Botani Pemerintah, sekarang Kebun Raya Bogor, yang berkembang menjadi salah satu lembaga botani utama di dunia. Bahkan sebelum kematian Van Imhoff, masalah baru telah muncul di Jawa bagian tengah dan timur. Kesepakatan tahun 1743 telah memulihkan Sultan Pakubuana ke tahta, walaupun dia berkhianat dalam krisis tahun 1740. Dua raja menolak kesepakatan itu. Salah satunya adalah Cakraningrat dari Madura, yang telah mendukung Batavia ketika ia sedang sangat butuh sekutu. Dia tidak menerima keuntungan apapun selain perintah mengalihkan penaklukannya dari Sultan lemah itu ke pemerintah Batavia yang kuat. Cakraningrat memanggil pengikutnya angkat senjata. Dalam suatu serbuan nekat, dia menimbulkan bara di seluruh pantai timur Jawa. Tapi ketika tentara kompeni memulai serangan balasan, perlawanannya yang gigih sia-sia. Orang Madura membuat kompeni membayar mahal untuk kemenangannya. Namun, hasil perang itu sangat jelas. Raja lain yang menolak tunduk kepada kekuatan Pakubuana yang dipulihkan adalah pamannya, Mangkubumi. Selama bertahun-tahun pangeran ini berselisih dengan saudaranya mengenai bagiannya dari penghasilan kesultanan. Kini, setelah jelas tersingkir dari hak miliknya, dia pergi ke gunung, yakni mengumpulkan pengikutnya dan memulai perang gerilya melawan Susuhunan. Keponakannya Mangkunegara, putra saudara Pakubuwono II yang lain, bergabung dengannya. Kedua pangeran itu menunjukkan kemahiran luar biasa dalam jenis peperangan seperti itu, sehingga kekuatan gabungan kompeni dan Susuhunan gagal menundukkan mereka. Pemerintah Batavia
jadi lelah melakukan pertempuran yang tiada akhir dan mahal demi seorang penguasa yang tidak cukup kuat untuk mempertahankan haknya sendiri. Sebaliknya, raja itu tahu betul bahwa dia sepenuhnya bergantung pada dukungan company. Inilah alasan-alasan mengapa ketiga kekuatan yang berkepentingan tersebut akhirnya setuju menyepakati perjanjian rekonsiliasi yang tercapai pada tanggal 13 Februari tahun 1755 di Surakarta. Imperium Mataram dibagi menjadi dua negara. Surakarta yang penguasanya akan menyandang gelar Susuhunan Pakubuana dan Yogyakarta di bawah Sultan Hamengkubuwana. Kedua negara itu ada sampai tahun 1950. Setelah kesepakatan itu, Susuhunan juga terpaksa mengadakan kesepakatan dengan Mangkunegara yang mudah bergolak dan berbahaya. Hingga dia pun menyerahkan daerah lain lagi dari negaranya. Pada tahun-tahun ini, Jawa Barat akhirnya juga tunduk sepenuhnya kepada Batavia. Sultan-Sultan Banten selalu bangga atas ortodoksi Muslim mereka. Sekitar tahun 1750, kesultanan praktis diperintah oleh Ratu Syarifah, putri seorang pemimpin spiritual Arab yang mengklaim sebagai keturunan Nabi sendiri. Ratu Syarifah mewakili pengaruh Arab yang sejak abad ke-17 makin meningkat di Indonesia dan yang mendapatkan prestisenya dari kota suci Mekah. Walaupun sebagian besar imigran Arab adalah pedagang yang berasal dari Hadramaut. Tapi pemberontakan orang Banten pada tahun 1750 ditujukan kepada Ratu Syarifah. Dia dibenci karena tuntutannya yang sewenang-wenang kepada rakyat. Dan penting dicatat, para petani pemberontak memilih sebagai kepala mereka seorang Kiai Tapa tanda kutip, seorang petapa suci yang tinggal di suatu gua suci di pegunungan dan telah lama dihormati oleh orang banyak. Petapa ini lebih mengingatkan kita kepada zaman Hindu Jawa kuno, Raja Hayam Wuruk, daripada Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Suatu pendapat yang diperkuat oleh fakta bahwa guanya diketahui berisi banyak relik Hindu. Suatu tradisi kuno masih hidup di sini di kalangan umum, dan kepadanya lah mereka berpaling dalam keadaan terdesak. Pemberontakan tahun 1750 menimbulkan kerusakan besar di dataran rendah Batavia yang sebagian hancur terbengkalai. Setelah beberapa tahun perang gerilya, pemberontakan itu dilumatkan. Tapi pemerintah Batavia menganggap bijaksana untuk menyingkirkan Syarifah dari kesultanan dan menaruh seorang sultan baru di atas tahta. Dengan peristiwa-peristiwa ini, kekuasaan company atas Jawa Barat diperkuat. Tapi kondisi di wilayah itu tidak berubah dan tetap buruk bagi penduduk asli. Negara Jawa lain, Mataram, hanya tinggal bayang-bayang kekuasaannya dulu. Dan sejak tahun 1755, VOC menjadi kekuatan teritorial terbesar di Jawa.
Mayoritas dari 3,5 juta penduduknya kini langsung diperintah dari Batavia. 5 negara Jawa kecil, Banten, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, dan negeri Mangkunegara adalah bawahannya. Dan penduduk Belanda di istana-istana para raja ini punya kontrol tertentu atas pemerintahan mereka. Perang di antara para raja itu dilarang. Company melindungi Jawa Timur dari orang Bali yang ganas dan berhasil mengusir para penyerbu dari wilayah itu. Suatu keberhasilan yang tidak tercapai tuntas sebelum tahun 1774. Begitulah Jawa berhasil menikmati suatu periode yang relatif damai dan tentu saja sangat menguntungkan buat rakyat miskin. Tapi keuntungan yang dibeli dengan harga mahal, yakni ketundukan kepada pemerintahan company dan sistem eksploitasi ekonominya. Laksamana Spilman biasa bicara tentang pemerintahan adil dan budiman tanda kutip company. Tapi pemerintah itu jelas telah menaruh beban besar kepada rakyatnya. Paling tidak di satu daerah, keuntungan situasi baru ini lebih besar daripada kerugiannya. Setelah pengusiran atas penjara Bali, wilayah Blambangan berada dalam keadaan hampir kosong. Bahkan lembah Sungai Berantas Hulu, tempat 5 abad sebelumnya kerajaan Singasari berkembang, tinggal jadi belantara. 1 dekade setelah pendudukan Belanda, lembah ini kini Kabupaten Malang menjadi kabupaten produsen kopi yang makmur. Para imigran mengalir dari Jawa Timur dan Madura. Dan imigrasi ini akhirnya membuat Islam dominan di sudut terjauh pulau itu. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih.